Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syaja' Sarah Safinatun Najah, masih dalam bab fikih, yaitu sekarang masuk dalam fikih sholat kalau tidak salah. Kita baca dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani syuruti sihhatis shalah wa amma syurutu wujubus shalah falam yadhkurhal musannif liwuduhiha aw li'adami ikhtisasiha bis-salati wa sa'adhkurha insyaallah tatmiman lil qawaid qala al musannif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang masuk dalam bab sholat. Ini salah satu bab yang paling inti dalam ibadah kita, yaitu bab sholat. Kitabus sholah, babus sholah, ya ini tentang bab sholat. Apa itu sholat? Ada beberapa poin dalam penjelasan tentang sholat. Yang pertama, as-sholatu lughatan. Sholat menurut bahasa itu artinya ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Tapi jangan dibalik. Suka ada orang membaliknya. Berarti doa adalah sholat. Tidak bisa dibalik. Kalau dibalik jadi bahaya. Makanya nanti lahir elik. Kenapa dibaliknya? Sholat itu adalah doa. Tapi doa bukan sholat. Nanti dikiranya doa itu ya sholat. Nah, ini jadilah nggak perlu dia ruku, sujud, i'tidal, cukup dia doa seperti eling. Jadi bilangnya dia udah sholat. Kamu kok nggak sholat? Saya sudah sholat. Nggak sholat apa itu? Sholat itu kan doa. Saya udah doa, berarti saya sudah sholat. Ini berbahaya. Kalau dibalik jadi lain arti. Jadi as-sholah lughatan hiya doa. Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Maka sekumpulan bacaan-bacaan dalam sholat itu adalah bentuk doa. Tapi jangan dibalik tadi, doa bukan sholat. Itu yang pertama menurut bahasa. Kemudian sholat menurut syariat. Menurut syariat, sholat itu as-sholatu syar'an hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi sholat itu tidak lagi sekedar doa kalau sudah masuk syariat, karena udah ada syariatnya. Ketika nanti sudah disebut dia syariat, sholat tadi adalah segala ucapan, aqwalun wa af'alun, dan perbuatan yang didahului muftatahatun dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah itu dia baru disebut sholat menurut syariat.
Jadi pertama ada namanya aqwalun yang kemudian diistilahkan dengan rukun qauli, ucapan seperti Fatihah. Jadi kalau ada orang kok tidak membaca Fatihah dalam sholat, maka la sholatalah, tidak ada sholat baginya. Berarti dia tidak sholat karena tidak baca Fatihah. Kenapa? Karena syariatnya tadi sholat itu adalah diawali dengan segala perbuatan, segala ucapan, ya segala ucapan diawali dengan takbir, baru kemudian diakhiri dengan salam. Jadi diawali dengan takbir, itulah sholat, kemudian diakhiri dengan salam, itu juga sholat. Ada orang takbir tapi tidak diakhiri dengan salam, ya bukan sholat juga. Kan banyak orang takbir, Allahu Akbar, oh dia lagi sholat, enggak, dia lagi demo, karena tidak diakhiri dengan salam. Jadi sebaliknya ada yang diakhiri dengan salam tapi tidak diawali dengan takbir, ia juga tidak sholat. Jadi itu secara syariat, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Ini terkait dengan arti sholat. Kemudian sholat ini dalilnya banyak sekali. Yang pertama misalnya aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau yang terkait dengan yang kita singgung secara bahasa tadi ada surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini yang kena eling. Dirikan sholat itu untuk mengingatku. Jangan dibalik lagi, sama seperti doa tadi. Sholat itu doa itu bukan sholat. Kalau dalam surah Toha ini tadi, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itulah cara mengingat Allah. Jangan dibalik. Ada orang ingat Allah dikiranya sudah sholat, eling tadi. Jadi dikiranya dia ingat aja udah. Ini banyak yang celaka dalam salah paham seolah-olah tarekat, padahal nekat, belum tarekat. Kenapa? Karena eling tadi. Jadi dia dikiranya sudah mengingat Allah, padahal definisi mengingat Allah dia dengan sholat. Jadi kalau tidak dengan sholat dia tidak mengingat Allah. Kemudian ada dalil lagi hadis Nabi, Sallu kama ra'aitumuni sallu. Jadi sholatlah engkau sebagaimana engkau lihat aku sholat. Jadi di sini yang menarik untuk menerjemahkan sholat ini adalah secara syariat tadi. Aqwalun wa af'alun. Kemudian ada niat. Ada nanti segala ucapan. Berarti harus berucap, nggak boleh diam aja. Ada orang sholat kok diam aja, dia berarti tidak sholat. Karena dalam rukun ada qauli, ada ucapan. Kemudian ada orang nggak mau bergerak, dia cuma peduli bacaan, tidak peduli dengan gerakan, dia juga nggak sholat. Kemudian ada niat, maka di sini biasanya dikenal rukun qauli, fi'li, qalbi. Nah di sini ada kesempurnaannya nanti. Ini kita belum masuk fikihnya.
kita baru memperkenalkan sholat itu. Nanti kalau sudah masuk fikihnya, syarat sah sholat, kemudian ada rukun sholat, kemudian ada sunnah sholat, ini belum masuk. Di pertemuan pertama ini tentang sholat ini baru mengenalkan sholat, baru memperkenalkan sholat. Kemudian tadi setelah ngerti arti rukun qauli fi'li qalbi mewakili makna sholat secara syariat, lalu kemudian sebagai perkenalan sholat ada juga sejarahnya. Minimal dua lah kita perkenalkan malam ini. Pertama, kapan mulai sholat itu? Kapan mulai sholat itu? Turun perintahnya ketika 27 Rajab ditandai dengan Isra wal Mi'raj tahun ke-10 hijrah Nabi. Tahun ke-10 hijrahnya Nabi. Nah itu sejarah perintah sholat. Itu yang pertama tentang sejarah. Kemudian sejarah berikutnya, kapan mulai sholatnya? Perintahnya turun 10 Hijriah. Kemudian pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pulang Isra subuh, baru dapat perintah, belum dapat syariat. Baru dapat perintahnya, belum dapat tata caranya, sehingga tidak ada sholat di subuh itu. Tidak ada sholat di subuh itu. Maka diawali sholat tadi biasanya urutannya zuhur, karena zuhur sudah lengkap, ada perintah, ada caranya juga. Nah zuhur itulah urutan pertamanya dilakukan sholat. Nah kaitannya dengan peristiwa dalil ini tadi tentang sholat itu, maka dulu apa tidak ada sholat? Ada. Kok baru datang perintah tahun ke-10 Hijriah? Apa dulu tidak ada sholat? Ada. Apa berarti yang datang pada saat Isra Mi'raj itu? Yang dimaksud dalam Isra Mi'raj itu perintah turunnya sholat itu adalah mengumpulkan sholat dalam satu hari satu malam itu. Tidak sebagaimana umat terdahulu. Umat terdahulu itu sholatnya tidak ada lengkap sebagaimana syariat Islam umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang subuh aja, ada yang zuhur aja, ada yang asar aja, ada yang maghrib, ada yang isya. Tidak dikumpulkan. Ada apa ini? Banyak maknanya. Pertama, makna yang paling pertama itu antara lain adalah karena dulu orang boro-boro mau disuruh syariat, akidah aja belum jelas. Contohlah Nabi Musa lah, biar tidak terlalu jauh. Nabi Musa itu, Taurat itu intinya adalah tentang teologi, tentang ketuhanan. Jadi kalau tauhid itu kira-kira awalnya ya itu. Jadi kalau Taurat itu banyak bicara tentang tauhid, akidah tauhid. Maka dikenal tarekat suluknya Nabi Musa. Kemudian nanti ada Injil. Injil itu lebih kepada tasawuf. Makanya di situ ada penghapusan dosa. Di situ ada penebusan diri. Itu tasawuf tuh.
Jadi Nabi Isa itu ya dia itu boleh dibilang ahli tasawuf. Kalau tauhid Nabi Musa. Makanya tarekat suluk di Bukit Tursina itu 40 hari 10 hari gagal 30 hari gagal, didenda 10 hari lagi. Nah itu jadi 40 hari. Nah itu tarekat Nabi Musa. Nah kenapa dulu tidak dikumpulkan? Orang baru nerima ngakui Tuhan aja susah, mau disuruh syariat yang banyak ya berat. Maka cuman 2 rakaat. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, kenapa dulu tidak dikumpulkan sholat itu? Karena umurnya pun cukup panjang, beda sama umur umat Nabi Muhammad SAW. Umur kita ini ya kalau dalam sebuah riwayat hadis disebut berkisar antara 60 sampai 70 kata Nabi. Ya maka kalau untuk layak bahwa nanti tidak ada satu umat manusia pun, umat Nabi manapun yang layak masuk surga lebih dulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk di dalam surga. Nah, untuk memantaskan sebagai orang atau sebagai umat yang layak lebih dulu masuk surga, itu adalah salah satunya ya ibadah sholatnya harus cukup. Maka kalau dibandingkan umat terdahulu ada umurnya ratusan tahun, kalau kali 2 rakaat aja dia udah hampir menang kalau kita sama-sama 2 rakaat. Siapa yang 2 rakaat itu ya kira-kira yang sholatnya Idul Fitri aja. Nah itu kalah tuh sama umat yang dulu. Tapi kalau cuman sholat Idul Fitri setahun sekali 2 rakaat dia kalah loh. Sedangkan ada orang yang sholat 2 rakaat saja setiap hari kalah sama umat yang dulu. Misal ada orang subuh aja sholat, yang lain dia tidak sholat, masih kalah sama umat terdahulu. Karena dari sisi umur yang dulu panjang kita singkat. Nah untuk itulah maka antara lain hikmahnya kita dikumpulkan sholat 5 waktu itu untuk memantaskan diri agar bisa layak lebih dulu masuk surga ketimbang umat yang lain. Nah disinilah dikumpulkanlah sholat itu dalam perintahnya 5 waktu sehari semalam. Nah ini sejarah sholatnya. Kemudian nanti terbayang dalam fikih sholat ini bedanya sholat. Sebab sholat ini apalagi diartikan sembahyang. Semua umat itu ada sembahyangnya. Makanya kurang tepat juga kalau disebut dengan sembahyang. Sembahyang itu nggak tahu bahasa Hindu atau Buddha. Sembah Sang Hyang, itu arti sembahyang. Kita ini ngikut aja karena jadi negara Indonesia kata serapan itu banyak, sehingga salah satu kata serapan yang dipakai menjadi bahasa Indonesia adalah sembahyang, sembah Sang Hyang. Kalau di Pulau Jawa ada 2, sembah Sang Hyang. Kalau di Sunda ada sembah Sang Hyang Karuhun. Nah ini kata sembahyang. Apa sudah mewakili? Ya belum. Karena kalau tidak sesuai syariat, semua umat itu ada sembahyangnya, macam-macam sembahyangnya. Maka dia harus istilah sholat tadilah yang menentukan. Kalau secara bahasa semua hampir sama. Yang Hindu juga sembahyang ya doa, yang Buddha sembahyang juga doa, yang Nasrani juga sembahyang ya doa. Yang membedakan yang di syariatnya tadi. Di syariatnya tadi bahwa mengatakan aqwalun, segala ucapannya, yang kemudian segala perbuatannya,
diawali dengan takbir yang disebut nanti dalam hukum fikih ini takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan segala perbuatan dan ucapan yang bukan ucapan dan perbuatan sholat. Misal nanti, kenapa nanti lahir ada garuk-garuk 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i batal? Kenapa itu? Karena sudah diharamkan dengan takbir tadi. Garuk-garuk itu tidak masuk dalam rukun fi'li. Maka dia berarti sudah haram. Diharamkan karena sudah masuk takbirnya tadi. Nah, sejak kita mengatakan takbiratul ihram Allahu Akbar, lihat ada ucapan yang bukan jadi rukun, ada perbuatan yang bukan jadi rukun, sudah diharamkan sejak bertakbir tadi. Ini luar biasanya ibadah sholat menurut syariat. Begitu juga ucapan. Ada orang nanti lagi sholat, sejak dia mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram, nggak bisa lagi dia berucap selain ucapan dalam rukun sholat tadi. Nggak bisa lagi Allahu Akbar geser di situ, ya ada ini nggak bisa lagi, karena geser itu bukan rukun qauli. Apa antara lain rukun qauli? Fatihah. Apalagi syahadat, sholawat, salam, takbir tadi. Ya tidak bisa dia menambah-nambah. Kapan itu? Itulah yang dimaksud muhtatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kemudian ada rukun fi'li juga sama. Kalau dia sudah mengatakan dia sedang sholat, berarti perbuatannya yang bukan perbuatan sholat, maka itu tidak termasuk kategori dia disebut sholat. Nah, gerakannya mengangkat tangan itu perbuatan. Kemudian ruku gak bisa seenaknya, ada aturannya. Ini nanti ada juga orang ruku tapi lewat dari dengkulnya, lututnya. Apa yang dia pegang ke bawah. Kalau yang pegang paha masih paham kita, mungkin darurat, suyawa. Tapi yang sampai ke mata kaki itu mau ngapain? Atau satu lagi ada orang ruku, misalnya nanti rukunya kok anggap tiwet. Dalam kitab ini disebut ya luruskan. Kalau bisa semuanya masuk menghadap Ka'bah. Jangan dianggap ngapain genggam lutut. Ya, walaupun hukumnya nanti apakah ini termasuk rukun atau ini termasuk makruh, lain ceritanya. Tapi pahami dulu perbuatan sholat. Ini keluhnya aja dulu, belum sampai ke situ, tapi mulai sekarang nggak usah genggam-genggam lutut tuh sholat. Luruskan tangan. Nggak begini megang lutut, lurus. Ada yang kena, ada. Modelnya kerinung panggok itu model. Nah, itu perbuatan sholatnya. Iktidal juga nanti ada 2 model. Samiallahu liman hamidah. Ada yang takut goyang 3 kali batal, maka letakkan aja lagi posisi yang awal. Samiallahu liman hamidah. Jangan taruh begini, letakkan di dada lagi seperti semula kita sholat. Suka goyang-goyang, nggak terasa batal itu, nggak terasa. Apalagi ada orang yang sholat bukan tangannya goyang, badannya kan goyang. Allahu Akbar, gini-gini sholat. Ini ngapain?
Ini diatur karena itu masuk kategori gerakan sholat apa bukan, perbuatan sholat apa bukan. Sebab sholat menurut syariat ini tadi segala ucapan dan segala perbuatan yang sudah ditentukan nanti. Keluar dari itu dia tidak sholat. Aqwalun, kata Nabi, la sholata liman la qira'ata fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Apa itu yang tidak membaca Fatihah? Antara lain misalnya nanti ada orang yang salah baca Fatihah, dianggap nggak baca. Itu yang kedua, ya memang tidak membaca Fatihah. Yang ketiga tidak pas makhrajnya, sifatnya, beratnya tuh. Kalau nggak sesuai maka gagal aqwalunnya, kemudian af'alunnya tuh. Itu semua ditandai dengan takbiratul ihram, maka diharamkan segala perbuatan, ucapan yang bukan perbuatan dan ucapan sholat. Nah, kira-kira ini perkenalan tentang fikih sholat untuk tahap pertama. Nanti minggu depan baru kita masuk syarat-syarat sah sholat. Ada 8 kurang lebih syarat sah sholat. Sudahkah sah sholat kita? Nah, ini pokoknya bab ini kalau nggak ngaji bab ini ya beratlah, berat, capek aja dia ke masjid sholat batal terus bisa. Kan sayang kalau bab ini tidak diikuti, bab bahaya. Dan nanti model orang sholat sorbannya jatuh, dia sembah sorban. Ada orang nanti dia injak kain sarungnya, banyak nanti. Ada nanti misalnya miring badannya sikit. Apalagi sekarang ada beberapa masjid yang ketendel, tidak mau mengarahkan kiblatnya. Padahal itu wajib, itu syarat. Nah itu kalau nggak selesai, jadi khawatir kita masuk masjid itu. Karena pendapat yang kuat nanti menghadap kiblat salah satunya. Nah ini mudah-mudahan kalau bisa bab ini tidak putus, bab ini harus runut kalau gak berat lah. Ini sementara sebagai perkenalan, masih ada 5 menit atau untuk bertanya. Nanti minggu depan baru isi kitab yang aslinya baru dibahas. Ini baru memperkenalkan sholat terkait fikih sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Bertanya Bapak? Tidak ada kayaknya karena masih perkenalan. Kalau udah bahas baru nanti berapa ukuran lubang yang terlihat baru batal sholat. Koyak bajunya ukurannya berapa? Nah, itu baru seru. Bagaimana posisi menyembah pada pakaian sholat, bukan tempat sujud. Nah, itu misalnya nanti. Nah, itu. Ini masalah bacaan Ustaz. Kadang-kadang Allah dia nggak kerja aja Ustaz. Jadi dia putusnya. Itu macam mana Ustaz ya? Dia baca dalam hati Ustaz. Gimana? Baca dalam hati apa sah apa Ustaz? Ya, kalau dalam hati bukan baca, namanya i'tikad. Nggak ada suaranya. Bibirnya pun nggak bergerak. Nah, ini kalau bisa saran kita suruh dia ngikut mazhab Hambali. Kalau Hambali boleh, asal berjamaah dia. Kalau sendiri tetap nggak bisa. Dia banyak yang Ustaz yang mau yang satu sunat Ustaz. Maksudnya sunat kita sunat itu juga. Dia nggak bergerak. Berarti nggak
ada rukun kaulinya. Berarti tidak cocok, tidak bisa dibilang dia sholat karena rukunnya tidak terpenuhi. Dia tidak membaca apapun, kan bahaya. Dalam hati itu bukan membaca. Coba lihat tadi, rukun kauli ucapan, rukun qalbi ada berapa? Hah? Gak telu dah gak. Rukun qalbi yaitu nih, ada rukun qalbi disebut membaca dalam hati, kan tidak ada. Rukun qalbi cuma niat, berarti yang ada dalam sholat rukunnya dalam hati itu cuma nih, nggak ada dalam rukun qalbi baca Fatihah, nggak ada baca Fatihah dalam karena dalam hati tadi cuma rukunnya satu, yaitu niat. Berarti tidak batal, bukan sholat. Nah kira-kira gitu. Jadi ngukur saat ini sementara 3 itu aja dulu, kan belum rinci. Qauli, fi'li, qalbi. Nah dia ini sholat apa ini? Kalau sholat harusnya ada ucapan. Nah dia nggak ngucap apa-apa. Saya ngucap dalam hati. Dalam hati bukan ngucap, itu berniat. Kemudian ada nggak perbuatan fi'linya, ada nggak perbuatannya, baru dia disebut sholat. Kalau nggak ada geraknya, nggak ada perbuatannya, ya dia nggak sholat. Kemudian yang ketiga, rukun qalbi. Kalau dia nggak berniat, ya berarti dia bukan sholat. Jadi sementara itu 3 itu dulu untuk perkenalan, mewakili arti makna sholat menurut syariat. Nanti baru rinciannya minggu depan kita mulai. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan, terutama bab sholat ini, sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai sholat tapi tidak ada ilmunya, ya gimana disebut dia sholat. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi penyelamat dunia akhirat. Amin. Allah. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.